Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis pada Yesaya pasal 51 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang dari padanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kata-kata penghiburan yang disampaikan untuk orang yang menderita adalah bagaikan air sejuk bagi orang yang kehausan. Kalau Allah yang menghibur, kesejukannya memancar dari hati dan mengalir ke seluruh tubuh. Itulah keindahan nats firman Tuhan hari ini, di mana firman Allah yang menghibur Israel disambut dengan seruan Yesaya agar Allah segera bertindak. Israel masih menjalani penderitaan di tanah pembuangan akibat dosa mereka. Keadaan tersebut membuat mereka sulit merasakan penyertaan Allah. Maka Allah bertindak mendatangi Israel dan menghibur mereka. Allah berbicara kepada mereka yang tetap setia kepadanya, sekalipun mayoritas Israel tidak mau menghargai Allah. Ternyata masih ada sedikit orang-orang pilihan yang mempertahankan iman kepadanya. Saudara-saudara, kata-kata penghiburan Allah yang pertama dalam renungan hari ini berkata, dengarkanlah aku. Allah mengajak umatnya untuk mendengarkan Dia. Arti dari ungkapan ini bukan cuma mendengar tetapi memperhatikan dengan seksama. Siapa yang harus didengar? Yakni Tuhan. Sebab Tuhan berkata, dengarkanlah aku. Sampai Tuhan berbicara demikian sama umatnya, mestinya umat itu berasa malu. Berarti umat itu selama ini tidak pernah mendengarkan Tuhan. Ibarat masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, yang mendengarkan tetapi tidak mengabaikan, atau mendengar tetapi tidak menyimak. Yang lebih parah ialah tidak masuk sama sekali ke telinga karena memang tuli. Hal ini terlihat pada pasal 42 ayat 18 sampai ayat 20, di mana Tuhan telah menuduh Israel bagaikan buta dan tuli. Akibatnya mereka terus berada dalam ketidakpercayaan pada maksud baik Tuhan, dan dengan sendirinya akan terus berada dalam penghukuman. Namun nats hari ini, 3 kali Tuhan melalui Yesaya menyerukan, Israel, dengarkanlah Dia. Berarti Tuhan tidak putus asa. Betapapun bebalnya Israel, Tuhan tetap berbelas kasihan dan tetap menyatakan kasih setianya kepada mereka. Hal ini terlihat pada perintah Tuhan yang berkata, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, yang artinya adalah bahwa Allah lah gunung batu, dan dari gunung batu itu umatnya terpahat. Artinya diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Dia. Oleh karena itu Tuhan sangat menghargai dan mengasihi umatnya. Yang kedua dikatakan, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Apa yang biasa digali dalam tanah? Emas digali dalam tanah, perak, batu permata, dan benda-benda berharga lainnya. Oleh karena saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya dan saudara dianggap sebagai batu yang dipahat dari gunung batu. Siapa gunung batu itu? Bahwa gunung batu itulah Tuhan. Sering kita dengarkan
bahwa nyanyian yang berkat Tuhan juga gunung batuku. Jadi saudara dan saya dipahat dari bagian gunung batu itu. Saudara dan saya bagian daripada Yesus. Kita diambil dari gunung batu yang dipahatnya. Bukannya sembarangan. Dan ingat, kita digali juga dari lubang galian. Apa yang digali dari lubang galian? Barang-barang berharga. Jadi saudara dan saya itu berharga di mata Tuhan. Kita tidak boleh minder atau perasaan tidak berharga. Memang kita sering membandingkan kita dengan dunia ini, sehingga kita terlihat kecil, tidak berguna. Kita juga sering membandingkan kita dengan orang lain yang sukses, kaya, lalu ada perasaan minder dan rendah diri. Atau merasa terpuruk karena dosa-dosa, seolah-olah tidak ada lagi pengampunan. Atau mungkin secara fisik kita terbatas atau kurang sempurna, lalu kita merasa rendah diri. Tidak boleh saudaraku, kita ini dipahat, bagian dari batu karang itu, bagian daripada Allah, Yesus. Dan kita ini digali sebagai harta terpendam yang begitu mahal itu. Oleh karena itu, marilah kita bangkit dan melangkah bersama Tuhan. Dengan semangat katakan, saya ini sungguh berharga di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersuka cita hari ini karena firman yang menghibur kami, yang berkata bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Biarlah itu membangkitkan semangat kami untuk memakai diri kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Karena itu kami telah diangkat dari keterpurukan dan menjadikan kami berharga. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.